Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ali Fitri, Muhammad Dini, Alsabi, dan saya sendiri Anugrah akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan pricing dan cost management. Di sini akan ada 4 subtema yang akan kita bahas. Langsung saja ke subtema yang pertama ataupun subbidang pertama terkait dengan konsep besar, yaitu definisi. Nah, definisi dari pricing ialah merupakan satu cara dalam menetapkan harga suatu produk yang dihasilkan oleh produsen ataupun pihak yang memproduksi produk. Setiap manajer dari perusahaan-perusahaan pada umumnya, mereka menentukan harga suatu produk berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar, ataupun supply and demand. Jika jumlah penawaran dan permintaan di pasar berada pada titik yang sama, maka akan diperoleh jumlah dan harga atas suatu produk tersebut. Selain ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perusahaan juga dapat menetapkan harga dengan mempertimbangkan kondisi pasar, misalnya penetapan harga dari kompetitor ataupun pesaing. Selain itu, apabila perusahaan menetapkan harga dengan mempertimbangkan cost, maka harga jual barang akan terdiri dari cost dan target pendapatan yang ditetapkan. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama ada customer, kedua adalah kompetitor, dan yang terakhir adalah cost atau biaya. Kita masuk ke pembahasan tentang faktor yang pertama adalah tentang customer ataupun konsumen. Konsumen mempengaruhi pembentukan harga dari sisi permintaan ataupun demand. Karena permintaan dapat menentukan berapa barang yang dapat terjual pada harga tertentu. Nah, dalam penetapan harga, perusahaan harus memperhatikan daya beli yang dapat dijangkau oleh pelanggan. Yang kedua adalah kompetitor ataupun pesaing, mempengaruhi penentuan harga melalui tindakan seperti strategi pemasaran, strategi produksi, dan lain-lainnya. Berapa harga yang ditetapkan oleh produsen lain akan mempengaruhi penentuan harga dalam satu perusahaan. Jika menjual di bawah harga pasar, jika menjual di bawah harga produsen lain, harus diperhitungkan apakah dengan harga tersebut seluruh biaya sudah tertutup ataupun belum. Jika menjual dengan harga di atas produsen lain, harus dipertimbangkan apakah pelanggan masih mau membeli bila harganya yang dibuat nanti menjadi lebih mahal. Dan faktor yang ketiga ialah cost. Biaya mempengaruhi penentuan harga dari sisi penawaran terkait dengan biaya produksi. Apabila suatu barang dijual dengan harga yang dapat menutupi biaya variabel, tapi biaya fixnya itu belum tertutupi, maka perlu dipertimbangkan. Apakah perlu melakukan penghentian produksi sementara atau selamanya? Bila biaya variabel dan biaya fixnya masih di atas harga jual, maka produsen sebaiknya tidak menjual dengan harga yang belum dapat menutupi seluruh biaya produksi suatu produk. Biaya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga tidak hanya biaya yang bersifat variabel, tapi juga yang bersifat fix. Terkait dengan biaya, ada trade-off antara biaya produksi dengan kualitas. Nah, di sini perusahaan harus memilih apakah akan menekan biaya sehingga dapat menjual dengan harga jual yang lebih terjangkau bagi konsumen, namun kualitasnya bisa terbilang rendah. Atau sebaliknya, membuat produk yang berkualitas tinggi yang harus dibuat dengan biaya yang tinggi pula, sehingga membuat harga jualnya pasar menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir adalah pembobotan peran faktor customer, kompetitor, dan cost. Di sini ada 4 jenis pasar yang kita ketahui. Yang pertama adalah perfectly competitive market. Di sini, faktor-faktor tadi tidak mempunyai kendali terhadap harga, menerima harga yang ditentukan dari pasar. Yang kedua adalah less competitive market. 3 faktor utama dapat memengaruhi penentuan ataupun penetapan harga. Ketiga adalah competition lessens with more, yang berpengaruh hanya keinginan membeli dari customer. Cost dan kompetitor tidak berpengaruh. Dan yang terakhir adalah monopoly market. Itu bebas untuk menetapkan harga. Nah, karena monopoli ini, dengan kata lain jasa atau barang yang dihasilkan itu hanya ada atau hanya bisa diberikan oleh pasar itu sendiri ataupun perusahaan itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai long run pricing. Long run pricing merupakan keputusan strategis yang direncanakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil dan dapat diprediksi. Perusahaan mengendaki untuk menetapkan harga yang stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang dengan alasan. Yang pertama, mengurangi keharusan untuk memantau harga secara berkala. Yang kedua, meningkatkan perencanaan yang baik. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Tujuannya itu yang pertama untuk menyediakan informasi dalam membuat keputusan ekonomis. Yang kedua untuk memotivasi manajer dan pegawai lainnya. Yang ketiga untuk membatasi jumlah biaya atau untuk menghitung jumlah reimbursement. Yang keempat untuk mengukur income dan aset. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi kasus.
di mana diketahui asal company perusahaan yang memproduksi chip untuk berbagai jenis personal komputer di dunia dan mempunyai informasi mengenai produksinya sebagai berikut. Perusahaan memproduksi dan menjual 150 unit. Dalam slide ini juga sudah diberi keterangan cost per unitnya dan quantity of cost driver-nya dalam tabel ini. Selanjutnya, di sini ada tabel perhitungan total manufacturing cost. Dan di slide yang ini juga ada perhitungan operating cost-nya. Nah, untuk pembebanan biaya produk dalam pengambilan keputusan harga dalam jangka panjang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung manufacturing cost-nya. Komponen biaya manufacturing cost terdiri atas direct manufacturing cost dan manufacturing overhead cost. Direct manufacturing cost mencakup biaya yang terkait dengan pembuatan produk secara langsung, yang meliputi material, labor, dan biaya yang terkait penggunaan mesin. Biaya tersebut merupakan value added cost karena memberikan tambahan nilai kepada produk. Sedangkan manufacturing overhead cost mencakup biaya indirect seperti biaya terkait order dan penerimaan, biaya inspeksi yang tidak memberikan tambahan nilai kepada produk. Sedangkan rework adalah biaya pengerjaan ulang produk yang timbul karena perubahan pesanan pelanggan atau karena kesalahan produksi yang diketahui saat inspeksi. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung semua biaya yang akan dibebankan kepada produk. Semua biaya dimulai dari R&D cost hingga customer service cost, dijumlahkan dengan manufacturing cost sehingga didapatkan full cost of produk sebesar $135 juta. Total cost dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dan didapat cost per unitnya sebesar $900. Nah, dalam ilustrasi ini perusahaan menetapkan harga sebesar $1.000 per unit. Dengan demikian, profit per unitnya sebesar $100, sehingga total operating income-nya itu $15 juta. Nah, selanjutnya ada pendekatan alternatif yang pertama yaitu market based, di mana manajemen menentukan harga berdasarkan daya beli konsumen dan harga yang diterapkan oleh kompetitor, sehingga harga jual produknya itu bergantung pada keputusan pasar. Nah, hal yang dipertimbangkan oleh manajemen itu apa sih yang diinginkan konsumen, bagaimana kompetitor akan bereaksi, berapa harga yang dapat ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan alternatif yang kedua itu cost based, di mana manajemen menentukan harga tidak dengan melihat harga pasar sebagai acuan. Manajemen hanya mengacu kepada proses bisnis internalnya. Manajemen menghitung biaya produksi, kemudian menentukan harga berdasarkan biaya produksi ditambah target keuntungan yang telah ditetapkan. Nah, di sini manajemen mempertimbangkan berapa biaya untuk barang yang diproduksi, berapa harga yang ditetapkan sehingga bisa balik modal dan mendapatkan target return-nya. Nah, jenis pendekatan market base itu bisa diterapkan di competitive cost base. Penerapan dalam pasarnya itu dalam pasar competitive cost base. Kalau market base atau cost base itu dalam less competitive market. Kalau cost base itu sendiri di not competitive market. Di sini saya akan menjelaskan target price for target cost. Definisi target price adalah estimasi harga produk atau jasa berdasarkan kerelaan pelanggan untuk membayar dan juga harga produk pesaing. Sedangkan target cost adalah selisih dari target price dan profit yang ingin dihasilkan oleh perusahaan. Tahapannya ada 5, yaitu menentukan produk yang akan kita tawarkan kepada calon pelanggan, menentukan target price dari produk yang akan kita tawarkan, menentukan target cost produk tersebut dengan mengurangkan target price per unit dengan profit per unit yang ingin dicapai, melakukan analisis biaya, dan yang terakhir melakukan value engineering untuk meminimalisir biaya dan mencapai profit yang diinginkan. Terminologinya yang pertama adalah value engineering. Value engineering adalah evaluasi sistematis atas semua aspek fungsi bisnis rantai nilai dengan tujuan mengurangi biaya dengan tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan value engineering, biaya dibedakan menjadi 2, yaitu value added cost dan non value added cost. Value added cost ini adalah biaya yang menambahkan nilai atau utilitas aktual pada produk yang dapat dirasakan oleh para pelanggan dan memakai produk tersebut. Contohnya biaya bahan baku, biaya pengecatan, biaya finishing, dan lain-lain. Sedangkan non value added cost adalah biaya yang tidak menambah nilai atau utilitas aktual pada produk yang dapat dirasakan oleh para pelanggan. Contohnya biaya rework, biaya perawatan mesin produksi, biaya perjalanan karyawan pabrik.
Yang kedua ada cost insurance and lock-in cost. Cost insurance menjelaskan kapan sumber daya dikonsumsi untuk memenuhi tujuan tertentu, sedangkan lock-in cost atau biaya desain ini merupakan biaya yang belum dikeluarkan tetapi berdasarkan keputusan yang telah dibuat akan dikeluarkan di masa depan. Yang ketiga ada cost plus pricing. Penetapan harga jangka panjang berbasis biaya. Rumus umum untuk menetapkan harga adalah dengan menghitung jumlah biaya kemudian ditambah dengan markup tertentu. Selanjutnya ada non-cost factors, yaitu faktor lain yang biasanya lebih mempengaruhi harga daripada cost itu sendiri. Berikut ini ada non-cost factor dalam pricing. Yang pertama ada price discrimination, yaitu praktik membebani pelanggan dengan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama, sehingga yang menjadi dasar dalam diskriminasi harga adalah pelanggan. Contohnya yaitu pada demand atas tiket pesawat. Terdapat dua tipe penumpang pesawat, yaitu businessman dan traveler. Umumnya, businessman di-charge dengan harga tiket yang lebih tinggi daripada traveler. Hal ini karena perusahaan mendiskriminasi harga dengan memanfaatkan berbagai kepekaan terhadap harga kepada businessman dan traveler. Harga bisa berbeda walaupun biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada kedua pelanggan tersebut besarnya sama. Yang kedua ada peak load pricing, yaitu praktik menggunakan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan ketika permintaan mendekati batas maksimal kapasitas produksi atau kapasitas layanan. Ketika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, pelanggan bersedia membayar lebih tinggi untuk mendapat produk atau layanan. Sedangkan saat kapasitas masih banyak yang tersedia, maka perusahaan cenderung menurunkan harga untuk merangsang permintaan. Contohnya yaitu ketika Indonesia mengadakan SEA Games, banyak turis dan supporter dari negara lain yang datang ke Indonesia untuk mendukung negaranya. Karena hal tersebut, permintaan atas kamar hotel menjadi naik drastis mendekati maksimal. Oleh karena itu, penyedia layanan penginapan akan mematok harga yang lebih tinggi untuk setiap kamar. Yang ketiga ada international price. Hal ini terjadi ketika produk yang sama dijual di berbagai negara. Contohnya yaitu produk yang diproduksi di satu negara dan dijual secara global, maka harganya akan berbeda antara negara satu dengan yang lainnya. Perbedaan harga ini timbul karena adanya perbedaan dalam daya beli konsumen di berbagai negara dan pembatasan pemerintah yang dapat membatasi harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan. Yang terakhir ada antitrust law dan keputusan harga. Yang pertama, harga predatory, yaitu saat perusahaan dengan sengaja menetapkan harga di bawah biayanya dalam upaya untuk mengusir pesaing dari pasar dan membatasi pasokan dan kemudian menaikkan harga daripada memperbesar permintaan. Yang kedua, dumping, yaitu saat perusahaan asing menjual produk di negara lokal dengan harga di bawah nilai pasar di negara tempat ia diproduksi, dan harga yang lebih rendah ini secara material melukai atau mengancam sebuah industri di negara lokal. Jika terbukti, dumping dapat dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir ada harga kolusif. Terjadi ketika perusahaan masuk sebuah industri berkonspirasi dalam penentuan harga dan keputusan produksi untuk mencapai harga di atas harga kompetitif dan menahan perdagangan. Sekian materi dari kami. Terima kasih.